neraka. Kenapa? Karena tidak ada pernah orang yang pergi ke surga lalu selfie kemudian bawa, ya kan, nopik hoax kan katanya, ya, kalau tidak ada. Habim TV, mencerdaskan umat. Kan katanya, ya, kalau tidak ada gambar berarti hoax gitu, seperti itu, ya. Nah, kan gitu biasanya kan gitu. Kalau nopik hoax katanya, kalau tidak ada gambar hoax. Siapa yang pernah katanya pergi ke akhirat, pergi ke surga lalu kemudian selfie di sana atau apa namanya, bikin video gitu atau ngevlog seperti itu. Hai guys, kita lagi di Jannatul Firdaus nih, asik banget nih di sini gitu, ya. Kemudian dibawa lagi ke dunia, kemudian ditunjukkan. Gak ada yang seperti itu, berarti tidak bisa dibuktikan secara empiris. Atau neraka juga sama. Tidak ada orang yang kemudian pergi ke sana, kemudian tadi bikin dokumentasi, lalu dibawa lagi, kemudian ditunjukkan kepada kita. Berarti neraka juga tidak bisa dibuktikan secara empiris. Apalagi nanti akhirat, hari kebangkitan, ya itu udah, itu pasti tidak empiris. Ya. Maka nanti kemudian akhirnya, ya, selain bersifat empiris materialis, ciri juga dari ilmu yang sekuler itu yang kedua adalah, ya, kemudian akhirnya mereka meyakini adanya netralitas nilai. Netralitas nilai. Artinya ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Dalam filsafat ilmu kemudian ini netralitas nilai ini diwujudkan dengan memisahkan nih antara deskripsi. Nah, ini ada istilah nanti di filsafat ilmu, deskripsi dan preskripsi. Jadi ilmu pengetahuan itu, ya, di konsep ilmu pengetahuan berkembang ada istilah deskripsi dan preskripsi. Deskripsi itu fakta. Secara ini deskripsi itu fakta. Apa? Biasanya jawabannya itu, pertanyaannya itu apa? Ya, fakta. Sementara preskripsi ini adalah nilai. Nah, tokoh-tokoh sekularisasi ilmu meyakini bahwa fakta itu, ya, keadaan sesuatu itu kemudian bebas dari nilai. Jadi ilmu pengetahuan itu bebas dari nilai, tidak boleh dihubung-hubungkan dengan agama, tidak boleh dihubung-hubungkan dengan Tuhan dan sebagainya, karena bebas dari itu. Tidak ada agamanya kira-kira, ya, ilmu pengetahuan itu tidak ada agamanya. Apakah fisika kemudian itu ada agamanya gitu, ada ini enggak, kata. Biologi ada agamanya enggak, seperti itu. Ya. Jadi bebas dari nilai. Bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada basis nilainya, tidak ada yang mendasari, ya, berupa nilai-nilai, apalagi nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan, enggak, tidak ada ilmu pengetahuan itu kemudian didasari oleh itu, ya. Ilmu pengetahuan mah ilmu aja, bahwa kita mempelajari sesuatu menggunakan metode ilmiah, ya, dari mulai hipotesis dan sebagainya gitu, ya, menggunakan metode ilmiah, itulah kemudian lahirnya ilmu pengetahuan. Dan untuk demi ilmu pengetahuan bebas melakukan apapun. Misalkan karena kita ingin mengetahui anatomi manusia gitu, ya, maka kemudian boleh kemudian membunuh orang, kemudian dibelek badannya dan sebagainya gitu, kalau kita lagi penasaran nih dengan itu boleh. Dan itu demi ilmu pengetahuan tidak masalah. Tidak ada benar dan salah gitu kira-kira. Ya, tidak ada baik dan buruk gitu, seperti itu. Kalau dalam ilmu pengetahuan semuanya diperbolehkan untuk namanya ilmu pengetahuan. Sehingga misalkan ada penelitian psikologi, penelitian ini yang kemudian menyatukan antara anak kecil dari mulai bayi, diculik dari semenjak bayi, disatukan dengan binatang untuk memahami behavior, perilaku manusia seperti itu. Apakah kemudian akan bisa menjadi binatang kalau dia hidup dari kecil dengan binatang, kan itu kemudian secara nilai itu biadab. Tapi bagi mereka, orang-orang yang memiliki pemahaman sekularisasi ilmu, gak masalah. Tidak ada masalah.
mau melakukan itu seperti itu. Atau misalkan yang paling ini di dunia, kalau teman-teman belajar ilmu ekonomi gitu ya, apa tokoh ekonom terbesar yang sering diambil prinsip-prinsip ekonominya? Ada prinsip ekonomi itu dikeluarkan oleh siapa? Namanya Adam Smith ya. Pernah mendengar Adam Smith? Pernah? Tahu Adam Smith? Berarti kalau itu anak pertama, anak kedua Nuh Smith, bukan. Itu mah nabi ya, Adam Idris Nuh gitu kan. Ya, Idris Smith bukan. Jadi Adam Smith itu dia seorang pendeta, seorang gerejawan dan sebagainya, pendeta ya. Seperti itu. Tapi kemudian dia membuat sebuah prinsip ekonomi dengan, nah ini sering kita mendengar ya, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya terserah. Karena itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu prinsipnya adalah supaya dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Caranya seperti apa saja terserah. Ya, termasuk bisa jadi kemudian melanggar nilai-nilai, norma-norma agama dan sebagainya. Gak apa-apa, karena ini mah ilmu ekonomi. Padahal tadi Adam Smith seorang agamawan. Ini mah ilmu ekonomi, ya harus dipisahkan dari agama seperti itu. Karena menurut ekonomi mah begitu prinsipnya, prinsip ekonomi mah. Dengan modal sekecil-kecilnya harus dapat keuntungan sebesar-besarnya. Caranya seperti apa? Terserah. Karena ilmu bebas nilai. Ilmu itu netral dari nilai. Nah, itu ciri sekuler. Akhirnya bisa seperti itu. Ya. Jadi seorang yang sangat taat terhadap agama tapi kemudian mengeluarkan sebuah prinsip yang kemudian bisa melanggar nilai-nilai agamanya sendiri. Bisa seperti itu kalau yang sekuler, pemahaman ilmunya sekuler. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga nanti akan ciri dari ciri dari ilmu pengetahuan yang sekuler itu adalah nanti terjadinya fragmentasi ilmu. Fragmentasi ilmu. Ilmu kemudian menjadi terspesialisasi, terkotak-kotakan ya secara ekstrim, yang kemudian tidak bisa disatukan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Yang paling awal yaitu tidak bisa disatukan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ya, sehingga kemudian tidak ada hubungannya biologi dengan akidah akhlak, tidak ada hubungannya. Ya, jadi kalau mau belajar biologi masuk jurusan IPA. Kalau mau belajar akidah itu masuk agak aliyah, berarti masuk madrasah aliyah. Ya. Atau kemudian berkembang juga akhirnya kan dipisahkan antara ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu pengetahuan alam. Sampai kan akhirnya ada jurusan kan kalau di sekolah gitu, jurusan IPA, jurusan IPS, ada anak IPA, ada anak IPS gitu. Ya. Yang kemudian terspesialisasi, bahkan kemudian nanti setiap ilmu pengetahuan itu memiliki cabang ilmu pengetahuan lain yang semakin spesial, yang dengan semakin spesialnya itu semakin jauh dari ilmu pengetahuan yang lain, terpisah dari ilmu pengetahuan yang lainnya, terfragmentasi. Sehingga kemudian orang ketika semakin spesial semakin tidak bisa memahami ilmu yang lainnya. Jadi dokter umum, kemudian jadi dokter spesialis gigi. Naikin lagi jadi dokter spesialis gigi Graham. Naik lagi jadi dokter spesialis gigi Graham atas. Ya, spesialis lagi dokter spesialis gigi Graham atas bagian belakang. Naik lagi dokter spesialis gigi Graham atas bagian belakang sebelah kanan. Ya, jadi kalau sakitnya gigi seri gak bisa diobatin. Sakitnya bagian kiri, bagian bawah gak bisa diobatin. Jadi spesialis semakin spesialis tapi semakin jauh. Di dunia Islam tadi kalau di sejarahnya, di dunia Islam itu rata-rata ilmuwan Islam itu mereka adalah ilmuwan yang tidak spesialis. Jadi menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan atau memiliki spesialisasi dalam berbagai ilmu pengetahuan secara bersamaan. Jadi ada orang ilmuwan Islam itu ada yang ahli matematika sekaligus ahli fikih sekaligus ahli Quran bisa.
yang ahli ilmu sosiologi sekaligus ahli hadis sekaligus ahli Quran bisa. Yang kemudian ahli ekonomi sekaligus misalkan ahli musik sekaligus ahli fikih bisa seperti itu. Ya. Kalau sekarang kan spesialisasi, kalau belajar fikih ya udah fikih aja. Kalau belajar ekonomi ya ekonomi aja. Kalau belajar tadi biologi ya biologi aja seperti itu. Gak usah mikirin ilmu-ilmu yang lainnya. Gak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah ini ada ya ekstrim fragmentasi ilmunya sampai seperti itu. Ya, jadi tidak ada terintegrasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Ya, kalau kita lagi belajar IPA ya gak ada hubungannya dengan matematika, gak ada hubungannya dengan bahasa Indonesia, kira-kira kalau seperti itu. Ya. Padahal dalam kenyataan kehidupan seluruh ilmu itu kan bersatu. Ketika kita belajar fisika pasti ada di dalamnya ya matematika, di dalamnya pasti juga ada ilmu sosial, ilmu ekonomi dan sebagainya, banyak seperti itu. Tapi di sekularisasi ilmu seperti itu, fragmentasi. Yang keempat ya cirinya juga adalah antroposentris. Nah, jadi antroposentris itu artinya pusat dari segala ilmu pengetahuan itu adalah manusia. Jadi bahkan bukan hanya ilmu pengetahuan, pusat alam semesta, pusat kehidupan itu adalah manusia. Yang akhirnya nanti dengan antroposentris ini kemudian menghilangkan eksistensi Tuhan. Karena manusia pemilik ilmu, manusia pemilik pengetahuan. Manusialah yang bisa bertanya tentang sesuatu. Ya. Karena ilmu pengetahuan itu lahir dari curiosity, dari keingintahuan. Kalau keingintahuan bisa ke Cibuntu ya. Kalau keingintahuan curiosity dengan belajar. Ya. Jadi dari keingintahuan, dan makhluk yang punya rasa ingin tahu gitu ya, itu hanya manusia yang senantiasa bertanya, yang mempertanyakan mengapa, bagaimana, apa dan sebagainya, hanya manusia. Sehingga ilmu pengetahuan hanya berkembang di kalangan manusia. Bahkan kemudian manusia sendiri yang mengadakan atau mengtiadakan Tuhan. Karena manusia, Tuhan itu konsep manusia katanya. Konsep tentang yang dibuat oleh manusia, Tuhan itu. Jadi kalau manusia kemudian menginginkan bahwa Tuhan itu tidak ada, maka kemudian tidak ada lagi Tuhan. Seperti klaimnya Nietzsche gitu ya, seorang ilmuwan yang mengatakan Tuhan sudah mati. Betul. Mati oleh apa? Oleh ilmu pengetahuan. Karena ketika ilmu pengetahuan berkembang, maka kemudian segala sesuatu itu bisa diselesaikan oleh manusia. Tidak memerlukan lagi zat yang supranatural. Karena segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan natural. Dengan ilmu pengetahuan, mengetahui segala sesuatu seluk-beluk alam semesta ini. Kalau sudah diketahui segala seluk-beluk alam semesta ini, maka segala masalah kehidupan manusia bisa diselesaikan oleh manusia. Kalau begitu berarti sebenarnya tidak ada Tuhan itu. Gitu. Maka kata Nietzsche, sekarang Tuhan sudah mati. Kira-kira seperti itu. Karena itu, nah itu sekularisme membawa ke situ. Sampai membawa kepada bahwa pusat kehidupan ini adalah manusia, pusat ilmu pengetahuan ini manusia, dan tidak ada lagi Tuhan. Maka muncullah nanti seiring dengan itu ateisme berkembang. Nah, jadi orang-orang yang kemudian ateis, orang-orang yang tidak bertuhan, beragama tapi tidak bertuhan. Ya. Dan bisa jadi kemudian di kalangan umat Islam juga bisa seperti itu, beragama tapi tidak bertuhan, tidak meyakini eksistensi Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika bicara ilmu pengetahuan terutama. Ya, udahlah ngomongkeun Allah ya nama da keur ngobrolkeun ilmu ya seperti itu. Seolah-olah terpisah. Nah, gitu. Ya. Nah ini ya, ini ciri ya, ciri yang ciri yang banyak terjadi di ilmu yang sekuler ya. Lalu kemudian apa dampaknya terutama bagi umat Islam ya? Apa dampaknya ya? Apa dampaknya terutama bagi umat Islam dengan adanya ilmu yang sekuler ini ya? Dampaknya. Jadi kita bicara ciri, kemudian berikutnya dampak ya, dampaknya. Dampak sekularisasi ilmu ya.
Dampak sekarang ya, ciri kemudian dampaknya. Apa dampaknya? Sekularisasi ilmu. Apa dampaknya? Dampak yang pertama adalah munculnya relativisme, ya, relativisme kebenaran, bahwa benar dan salah itu adalah sifatnya relatif. Ya, karena dalam ilmu pengetahuan bisa jadi yang sekarang dianggap benar, nanti kemudian dianggap salah. Kalau ada fakta empiris lainnya yang membuktikan bahwa itu adalah tidak benar. Yang paling gampang begini. Dulu kita belajar, saya misalkan ya, belajar waktu kecil nama-nama planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya. Tapi belakangan kemudian Pluto katanya bukan lagi planet, tidak masuk kriteria planet berdasarkan ilmu pengetahuan astronomi. Karena secara empiris ada yang memiliki sama bahkan lebih besar daripada Pluto. Jadi kemudian kalau Pluto ditarik sebagai planet, harusnya yang lain-lain juga, Tarium, Sena dan sebagainya juga dia planet seperti itu di tata surya. Sehingga akhirnya Pluto dikeluarkan ya dari komunitas planet-planet. Ya kalau dia mau reuni ya dengan Mars, dengan Jupiter, enggak, lu bukan lagi planet gitu. bukan alumni Inaba, bukan. Jangan di sini gitu. Seperti itu. Kalau mau ngumpul sama planet-planet lain, siapa lu katanya? Bukan planet lagi sekarang. Enggak, dulu saya, iya dulu itu mah. Ya, sekarang mah enggak, bukan. Ya. Di dalam ilmu pengetahuan berlaku seperti itu. Sesuatu yang benar saat ini belum tentu benar di masa yang akan datang. Sehingga yang disebut benar dan salah itu berarti relatif, katanya kan seperti itu. Ya, jadi di paham sekuler tentang ilmu, maka kemudian benar dan salah itu relatif. Bahkan kemudian bisa mengatakan itu mah benar menurut Anda, menurut saya belum tentu benar. Seperti kemudian orang mengatakan, iya kata Anda mah itu teh angka 6 karena lihatnya dari sana. Kata saya mah 9, Anda lihatnya dari sini. Kan seperti itu. Itu relativisme. Anda benar mengatakan itu angka 6, saya juga benar mengatakan itu angka 9. Beda sudut pandang aja kita. Kira-kira seperti itu. Sehingga tidak ada kebenaran yang absolut. Ya. Tidak ada kebenaran yang absolut. Ya. Apa kemudian ininya, dampaknya berikutnya, kemudian akhirnya ya, tadi karena relativisme kebenaran, maka kemudian ya, kemudian tidak berlakunya atau tidak dianggapnya ya wahyu dalam ilmu pengetahuan. Jadi kalau bicara ilmu pengetahuan tidak boleh menggunakan dalil-dalil nakli. Ya, kan dalil itu ada nakli ya. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Jadi kalau bicara ilmu pengetahuan pakai akli saja, pakai akal saja. Yang bisa ketemu oleh logika itu benar. Kalau secara logika tidak bisa dipahami, ya udah, berarti itu tidak benar. Atau kalau kamu mau menganggap itu benar, ya udah cek kamu saja. Saya mah pasti akan mengatakan tidak benar karena saya punya. Ya udah, kalau kekeh mah kita mau kekeh, ya udah kata kamu benar, tapi kata saya gak benar. Dan itu bisa karena kebenaran itu relatif. Tidak ada kebenaran yang absolut. Ya. Sementara wahyu kemudian mengatakan bahwa kebenaran itu ada standar benar itu, yaitu al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Benar itu ada dari Rob, maka tidak boleh diragukan. Nah, tapi kalau di dalam ilmu yang sekuler, kebenaran itu kemudian sifatnya relatif, sehingga kemudian tidak boleh ada yang mengklaim kebenaran. Nah, sementara yang bisa mengklaim kebenaran adalah dari wahyu, dari Al-Quran. Maka kemudian akhirnya tidak boleh berlaku ya wahyu di dalam ilmu pengetahuan. Walaupun nanti kemudian banyak akhirnya para ilmuwan yang mentok, ya, yang mentok kemudian
ketika berbicara ilmu pengetahuan tidak ketemu jawabannya, dan ketemunya justru di Al-Quran. Ada beberapa orang ilmuwan yang akhirnya masuk Islam karena penelitiannya mentok, lalu kemudian cari jawaban, karena ilmuwan kan gitu ya, terus curiosity-nya semakin besar, ingin tahu, menggali apa alasannya, dan kemudian mentok, tidak ketemu jawabannya, dari ilmuwan yang lainnya tidak ketemu, akhirnya dia cari-cari di tempat lain, ternyata ada di kitab suci. Contoh kasus, ada seorang ilmuwan astronom atau ya ilmuwan bebatuan yang ada di luar angkasa gitu ya. Kemudian dia menemukan fakta hasil penelitiannya bahwa seluruh batuan yang ada di bulan itu pernah mengalami belah. Jadi ada garis terbelahnya dan kemudian bersatu lagi. Lalu kemudian si ilmuwan ini mencari ya apa penyebab belahnya itu. Dicari dari berbagai literatur zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak ketemu. Apa ini jawabannya, kok bisa? Ya, kenapa bisa batuan di bulan ini pernah terbelah dan bersatu lagi? Apa penyebabnya? Dicari di berbagai literatur, tidak ketemu. Sampai karena dia mentok, mungkin, nah itu kemungkinan, mungkin kayaknya ada nih cerita tentang itu atau mitos tentang itu di kitab suci. Akhirnya dia gali di kitab suci berbagai agama, tidak ketemu. Justru akhirnya ketemunya adalah di kitab di dalam Al-Quran. Suratnya surat bulan, surat Al-Qamar. Wansaqqal qamar, dan demi bulan yang pernah terbelah. Dan kemudian diceritakan peristiwanya kapan itu terjadi dalam sejarah Islam. Ceritanya adalah ketika orang-orang kafir minta mukjizat, meminta petunjuk bahwa kamu Muhammad adalah nabi, coba tunjukkan kehebatan kamu. Nabi dulu bisa membelah lautan, Nabi dulu bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya. Nabi bisa, kamu bisa apa? Kira-kira seperti itu. Cok, kamu bisa apa? Maka oleh Rasulullah SAW atas izin Allah beliau tunjuk bulan, lalu kemudian bulan itu terbelah. Ya. Tapi bukan di langit Amerika ya, seperti itu. Kalau itu judul novel ya, bulan terbelah di langit Amerika. Itu. Ya. Kemudian bersatu lagi. Tapi ternyata orang-orang kafirnya mah tidak percaya. Tidak percaya. Ini mah kamu membuat sihir aja kepada mata saya, supaya silap saja mata saya. Sebenarnya memang enggak pernah terbelah. Walaupun nanti ketika mereka bertanya kepada orang-orang yang kafilah dagang yang pulang, nanya, kamu kan malam itu pasti berhenti di sebuah tempat, pasti mungkin sempat nengok gitu ke langit, lihat gak ada bulan? Iya, saya juga kaget pas saya lihat ke langit, kenapa bulan tiba-tiba belah dan kemudian bersatu lagi, seperti itu. Yang lainnya ditanya juga sama, tapi tetap aja gak percaya. Nah, dan ilmuwan ini percaya karena terbukti secara empiris bahwa bulan itu terbelah. Tidak terbukti ilmu menyebutkan ada di mana, tapi wahyu kemudian mengatakan itu. Ya, itu. Atau misalkan tentang di dalam Al-Quran Allah menceritakan secara detail tentang periodisasi janin ya, dalam surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma ja'alnahu nutfatan 'alaqatan tsumma khalaqnal 'alaqatan mudghatan fakasawna idama lahma, dan seterusnya gitu ya. Proses-proses yang ada di dalam perut seorang ibu. Dari nutfah menjadi 'alaqah, menjadi mudghah, dari air mani kemudian menjadi embrio, menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian dibungkus oleh tulang belulang, kemudian dibungkus oleh otot dan kulit, seperti itu. Peristiwa itu ada di dalam Al-Quran. Waktu itu kaum muslimin menerima itu dengan keyakinan kalau Allah mengatakan seperti itu pasti benar. Walaupun secara empiris belum ada yang bisa membuktikan. Secara empiris belum ada yang bisa membuktikan bahwa peristiwa di dalam perut manusia itu seperti itu perjalanannya. Karena kalau mau membuktikan dibelek ibunya, meninggal ibunya, peristiwanya tidak akan berlanjut janinnya, seperti itu. Ya. Akhirnya kemudian ilmu pengetahuan dengan nanti teknologi ultrasonografi gitu ya, dengan teknologi lainnya yang kemudian bisa memindai perut seorang ibu, akhirnya membuktikan bahwa ada proses perubahan tahap demi tahap, dan kesempurnaannya itu secara jasadiah berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu adalah selama 120 hari atau 4 bulan, dan itu terbukti persis sama waktunya juga tuh ya.
Tapi kalau di ilmu sekuler enggak, dipisahkan dengan wahyu. Bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada hubungannya dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan hadis dan sebagainya. Sehingga akhirnya pada ujungnya dampaknya kemudian nanti adanya dikotomi tadi ya, dikotomi ilmu. Nah, dikotomi ilmu. Terutama nanti akhirnya muncul ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi kalau kita belajar ilmu dunia gak usah dihubung-hubungkan dengan agama. Ya, kalau belajar ilmu agama ya udah gak usah dihubung-hubungkan dengan ilmu dunia, gak usah. Ya. Kalau kita belajar tadi misalkan belajar matematika, belajar ekonomi, belajar sosiologi, belajar sejarah, gitu ya, belajar fisika, belajar kimia, gak ada hubungannya dengan agama, gak ada. Kalau belajar ilmu agama itu belajar fikih, belajar bahasa Arab, belajar nahwu, shorof dan sebagainya. Ya. Bahkan lebih jauh lagi di dikotomi ilmu itu nanti kemudian muncul, terutama misalkan di kalangan umat Islam, belajar ilmu agama itu wajib, belajar ilmu non agama itu haram bahkan. Ya. Bukan hanya tidak wajib, bahkan haram, ada sampai tingkatan seperti itu. Kenapa belajar bahasa Inggris itu teh bahasa orang kafir, haram? Nah, gitu. Ada itu sampai seperti itu. Saking parahnya dikotomi ilmu itu. Ya. Padahal kalau mau dibicarakan dua-duanya wajib dipelajari, tapi ada yang wajibnya fardu ain, ada yang fardunya fardu kifayah. Belajar ibadah, belajar syariah itu fardu wajib dan itu fardu ain. Masing-masing harus tahu bagaimana cara beribadah, sholat dan sebagainya. Bertauhid kepada Allah itu juga fardu ain. Tapi ilmu ekonomi, ilmu sejarah, biologi, matematika, fisika dan sebagainya itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti harus kemudian menyesuaikan dengan minat, bakat, passionnya seperti itu. Kalau fardu ain semuanya harus. Tapi dua-duanya fardu wajib. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, mencari ilmu itu wajib. Ilmu apa saja? Ilmu semuanya. Mau ilmu agama atau ilmu dunia, atau kita tidak bisa menyebutkan itu lagi. Pokoknya ilmu itu wajib kita cari. Tidak ada pemisahan ilmu agama dengan ilmu dunia seperti itu. Karena kalaupun kita belajar ilmu dunia itu adalah untuk kemudian bisa memperkuat ilmu agama kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama, para ilmuwan-ilmuwan terdahulu seperti. Ketika misalkan seseorang belajar tentang ilmu fikih, di dalam fikih ada bab tentang najis. Kenapa kemudian di fikih akhirnya dikeluarkan bahwa air itu kemudian yang terkena najis, kemudian itu menjadi bernajis kecuali airnya mengalir atau kecuali jumlahnya lebih dari 2 kullah, kullatain. Ya, 2 kullah itu kemudian dipelajarinya di ilmu apa? Di ilmu matematika. Kemudian mengapa 2 kullah itu kemudian tidak mempengaruhi, tidak bisa menjadi najis? Itu dipelajarinya di apa? Di ilmu fisika, di ilmu kimia, dipelajarinya di biologi juga bisa dipelajarinya seperti itu. Kenapa kalau 2 kullah itu tidak najis lagi? Seperti itu. Itu bisa dipelajarinya di ilmu kimia. Lalu kenapa kalau kita dijilat oleh anjing kemudian harus dicuci dalam fikih kan gitu ya, harus dicuci oleh air gitu ya, dan kemudian salah satunya dengan tanah seperti itu di ilmu kimia ditemukan. Kenapa tanah kemudian harus digunakan dalam mencuci, tidak cukup dengan air? Ada pertanyaan, kalau kita mau ke masjid di jalan anjing menjilat kaki, apa yang harus dilakukan? Kita mau pergi ke masjid nih, di jalan ada anjing menjilat kaki, apa yang harus dilakukan? Hah? Benar, biarin aja katanya, kan bukan kaki kita. Jangan, ya harus segera cari air, cuci dengan air 7 kali tambah tanah, enggak ya. Biarin aja, terus aja ke masjid, jalan ke masjid, ya tunaikan sholat, ya seperti itu. Karena tadi di jalan ada anjing menjilat kaki, ya seperti itu. Bukan menjilat kaki kita, ya. Lagi mau ke masjid di jalan ada anjing menjilat kaki, ya udah biarin aja, kita mau ke masjid aja. Benar itu jawabannya, bagus jawabannya, seperti itu. Ya, itu ya ininya masalah dampaknya. Jadi dampaknya sampai ada dikotomi
dikotomi. Dikotomi itu pemisahan berbagai jenis ilmu. Dipisahkan ilmu agama dengan ilmu dunia, gitu ya. Dipisahkan ilmu dunia dengan ilmu akhirat, gitu ya, seperti itu. Akhirnya seperti itu.